Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perkembangan iptek dalam era global dan dampaknya. Sebelum pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Monawaroh, Pina, Alanuhin, dan Adriansah. Masing-masing kami saling bekerja sama dalam membuat tugas. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu A. Perkembangan iptek dalam era globalisasi. Salah satu ciri era globalisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Era globalisasi merupakan era masyarakat berpengetahuan dengan sumber daya utama masyarakat bukan lagi bertumpu pada alam namun pada pengetahuan. 1. Pengertian iptek dan globalisasi. Iptek atau disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang. Dengan adanya iptek, pengetahuan masyarakat mengenai teknologi akan berkembang. Masyarakat akan paham dengan berbagai teknologi yang ada saat ini. Iptek menjadi salah satu pendukung untuk menyebarkan segala informasi dan pengetahuan mengenai berbagai teknologi yang ada saat ini dan kemungkinan teknologi yang akan diciptakan di masa depan. Globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi dalam berbagai bidang kehidupan, baik aspek sosial, budaya, politik, dan lain-lain, termasuk dalam bidang pendidikan. 2. Sejarah perkembangan iptek. Perkembangan iptek selama ini yang terjadi sebagai berikut. 1. Zaman Praksara. 2. Zaman Yunani kuno. 3. Zaman pertengahan. Dan 4. Zaman modern. A. Zaman Praksara. 4 juta tahun yang lalu terjadi perubahan besar pada cara berpikir umat manusia dan babak dimulainya teknologi. Hal itu diawali dengan ditemukannya berbagai hipotesis atau dalil-dalil seperti Pythagoras, Archimedes, dan lainnya. B. Zaman Yunani kuno, 600 sampai 200 sebelum Masehi. Fase ini ditandai dengan kemajuan berpikir manusia. Yunani disebut sebagai pusat ketika itu. Manusia yang sebelumnya tidak menyadari perihal eksistensis segala yang ada di dunia mulai berpikir kritis. Hal-hal baru yang tidak bisa dijelaskan sebelumnya pun akhirnya terungkap. C. Zaman pertengahan 31 sebelum Masehi sampai 628 Masehi. Zaman pertengahan sering disebut sebagai zaman kegelapan karena berkembangnya ilmu pengetahuan berhenti di Eropa. Pada periode tersebut, segala prestasi kemanusiaan yang pernah dicapai dunia barat rusak atau hilang. Dunia barat mengalami periode kemerdekaan terutama di bidang pemikiran akibat pengaruh negara-negara yang sedemikian besar, dalam arti menindas. D. Zaman modern dimulai sejak 658 Masehi sampai dengan sekarang. Zaman modern diawali dengan zaman Renaissance, yaitu suatu periode sejarah yang mencapai titik puncaknya kurang lebih pada tahun 1500. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yaitu Renaissance, artinya lahir kembali atau kelahiran kembali. B. Perkembangan iptek di berbagai bidang kehidupan. 1. Perkembangan iptek bidang komunikasi. Globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan teknologi di bidang informasi atau komunikasi dunia. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi komunikasi menyebabkan informasi yang datang dari luar pun tidak dapat dengan mudah kita terima, misalnya lewat telepon, radio, televisi, komputer, dan internet. Perkembangan iptek pada bidang komunikasi. A. Radio. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas.
Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. B. Televisi. Televisi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Televisi menjadi alat menyalurkan informasi kepada masyarakat. Pada tahun 1927, ia mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow, kemudian pada 1928 dari London ke New York. Saat itulah John Logie Baird tercatat sebagai penemu televisi pertama. C. Telepon. Telepon adalah sistem komunikasi dua arah yang dikembangkan setelah telegraf. Kata telepon berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yakni tele yang artinya jauh dan kata pon artinya suara. Telepon merupakan pesawat atau alat penerima getaran bunyi dan jarak jauh. D. Internet. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal teknologi informasi dan komunikasi saat mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan perkembangan iptek antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi untuk mengendali pesawat ruang angkasa ataupun mesin-mesin perang. 2. Perkembangan iptek di bidang pertahanan. Perkembangan lingkungan strategis sangat dipengaruhi berbagai perubahan yang cepat dan multidimensional, di mana setiap perubahan selalu berorientasi kepentingan dan mengarah pada persaingan antar negara. Salah satunya, semakin pesat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh langsung terhadap peningkatan kemampuan industri pertahanan yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. A. Perkembangan persenjataan nuklir, biologi, dan kimia Dubika. 1. Senjata nuklir. Senjata nuklir adalah sebuah senjata pemusnah massal yang mendapatkan tenaga dari reaksi nuklir dan memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Serangan senjata nuklir biasanya berupa ledakan bom nuklir yang ditandai dengan suatu kilatan cahaya yang menyilaukan menerangi daerah sekitarnya. Efek yang mengikuti ledakan nuklir diantaranya gelombang tekanan radiasi termositor, radiasi nuklir, efek elektromagnetis. 2. Senjata biologi. Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan patogen atau bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Selain itu, penggunaan senjata ini dalam peperangan atau biasa dikenal dengan istilah bioterorisme juga sulit dilacak dan dideteksi. 3. Senjata kimia. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir kerana efek merosak senjata kimia terutama bukan disebabkan dia letaknya. Penggunaan senjata kimia sangat berbahaya kerana efeknya dapat membunuh manusia secara massal. Terjadi sangat cepat, perlu keahlian khusus dalam mendeteksinya serta dibutuhkan pakaian dan peralatan. B. Pengembangan teknologi persenjataan lainnya. Sejak ditemukan bom atom yang digunakan mengakhiri Perang Dunia II, teknologi persenjataan selama Perang Dingin mengalami peningkatan baik kualitas maupun mutu yang cukup signifikan. Persenjataan mematikan lainnya dan sarana yang banyak dikembangkan dalam Perang Dingin adalah bom peluru kendali atau rudal kendaraan lapis baja atau tank helikopter serta pesawat tempur. 1. Bom. Bom umumnya terdiri atas wadah logam yang isinya dengan bahan peledak atau bahan kimia. Bom melukai dan menewaskan orang serta merusakkan gedung dan bangunan lain, kapal, pesawat terbang, ataupun sarana lainnya. Beberapa pengembang dari bom menjadi senjata mematikan oleh beberapa negara terlihat seperti berikut. A. Bom napalm, naptena, dan plamiat. Bom napalm adalah jenis pembakar yang berisi zat kimia berbentuk pasta tertentu yang akan berbakar begitu berpecah di darat. Bom ini sangat efektif untuk menghancurkan pasukan darat yang bersembunyi di parit-parit atau hutan. B. Bom tandon atau cluster. Bom cluster atau bom pandan adalah bom yang memiliki mekanisme unik di mana setelah diluncurkan dari pesawat tempur atau bom
bom yang dimaksud akan pecah jadi ratusan bola kecil seukuran bola tenis yang dikenal dengan sebuah bom blade. 2. Helikopter tempur. Helikopter ini adalah pesawat terbang pertama yang mendapat pasaran dan secara vertikal yang menggunakan dua rotor baling-baling berdiameter 6 meter sebagai pengganti sayap pesawat dan mampu terbang pada ketinggian 1,5 meter dan bertahan selama 1 menit. Era baru. Perkembangan helikopter terjadi pada September 1939. 3. Peluru kendali dalam kurung rudal. Peluru kendali atau rudal merupakan senjata roket berpeluncur yang dirancang untuk memberikan hulu ledak dengan akurasi yang tepat dan kecepatan tinggi. Kelebihan lain dari roda jenis ini adalah sulit dideteksi oleh radar pasukan musuh. 4. Kendaraan lapisan baja atau tank merupakan mesin tempur yang patut menjadi andalan selain pesawat tempur dan kapal tempur. Ciri utama tank adalah perlindungannya yang terbuat dari lapisan baja berat. Senjatanya merupakan meriam besar serta mobilitas yang tinggi untuk bergerak dengan lancar di segala medan. Setelah Perang Dunia II dan memasuki Perang Dingin, negara-negara adik kuasai mengambil pelajaran dari Jerman dalam penggunaan kekuatan tank. Ditambah dengan ancaman perang nuklir dan perang kimia, yang membuat tank dilengkapi perlengkapan perlindungan perang nuklir dan perang kimia. Kemajuan dalam teknologi meriam dan amunisinya membuat tank semakin ditakuti. Demikianlah materi singkat yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.